Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa du'atihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahih Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahun idza ijtanabal kaba'ir. Wa qala aidan man dakhala masjidana hadha liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah wa man dakhalahu li ghairi dhalik kana kan naziri ila ma laysa lahu. Akhrajahu Ahmad. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah, dengan karunia-Nya beserta limpahan rahmat-Nya, kita bisa berkumpul di dalam tempat yang paling mulia, tempat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diistilahkan dengan Riyadhul Jannah, taman-taman surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian melewati taman surga maka hendaknya ikut hadir ke dalamnya, ikut mampir ke dalam taman surga tersebut. Kemudian salah satu sahabat Nabi bertanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah taman surga itu? Ini pertanyaan yang sangat wajar, sebab jangankan tamannya, surganya aja mereka belum masuk, tetapi Rasulullah sudah mewacanakan jika melewati taman surga maka hendaknya ikut hadir ke dalamnya. Maka Nabi menjawab tentang Riyadhul Jannah tadi, al-masajid, yaitu masjid-masjid. Dan riwayat ini statusnya sebenarnya dhaif, lemah. Namun ada riwayat yang serupa yang juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi dengan kalimat yang mirip. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian melewati taman surga maka hendaknya ikut hadir ke dalamnya. Wa qala qail ma riyadul jannah wa qala hilaku dzikri. Lalu ada orang bertanya, apakah taman surga itu? Rasul menjawab, yaitu majlis-majlis zikir seperti yang sekarang kita lakukan. Yang ini sahih. Dan majlis zikir, kata Imam Atha' bin Abi Rabbah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Afkar, yaitu majlis yang di dalamnya dibahas tentang Al-Quran, majlis yang di dalamnya dibahas tentang As-Sunnah, muamalah, fiqh, dan yang semisalnya yang menjadi hajat kebutuhan manusia. Itu majlis zikir. Sementara Imam Nawawi menambahkan, majlis zikir juga termasuk majlis yang di dalamnya diutarakan kalimat-kalimat zikir yang telah ma'ruf. Dan semoga apa yang kita lakukan bagian dari memakmurkan Riyadhul Jannah, taman-taman surga tadi. Dan juga semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan wujud jihad kita selama kita di dunia. Ketika banyak orang sudah melupakan masjid, ketika banyak orang sudah melupakan majlis-majlis kebaikan seperti ini, tapi kita mau menyisihkan waktu kita di tengah kesibukan yang mungkin luar biasa.
Dan Rasul mengatakan, man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid tujuannya untuk mempelajari kebaikan atau dia yang mengajarkan kebaikan, kana kal mujahid fi sabilillah, maka dia seperti mujahid fi sabilillah. Jadi langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini, kalau tujuannya mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, Rasul katakan itu seperti mujahid fisabilillah. Hadis ini hasan dikatakan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Namun kebalikannya, wa man dakhalahu li ghairi dzalik, barang siapa yang masuk ke dalam masjid bukan untuk itu tujuannya. Ada target-target lain ketika dia datang ke masjid. Rasul mengatakan kana kan naziri ila ma laisa lahu. Orang tersebut seperti orang yang sedang memandang, melihat-lihat sesuatu, tetapi sesuatu yang dilihat itu bukan kepunyaannya, bukan miliknya. Berbeda dengan golongan yang pertama yang sampai oleh Nabi dikatakan dia mujahid fisabilillah. Semoga kita termasuk golongan yang pertama. Bapak Ibu sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, dalam tema kita malam hari ini, tadi saya dengar jadi ada 3 unsur. Pertama, Ramadannya. Yang kedua, masyarakat Qur'aninya. Yang ketiga, tentang kepedulian sosial atau kepedulian lingkungan. Kita akan coba angkat satu persatu. Semoga tidak bosan dengerinnya. Yaitu tentang masalah Ramadan dulu. Kalau kita lihat di dalam bulan-bulan Islam, sebenarnya ada 7 bulan yang masing-masing bulan ini memiliki kekhususan saum di dalamnya. Walaupun pada prinsipnya setiap bulan dari 12 bulan itu ada saumnya memang. Yang reguler Senin Kemis, Ayyamul Bid plus saum Daud. Tetapi ada 7 bulan yang di dalamnya ada spesial bulan terkait dengan bulannya masing-masing. Dan hal ini menjadi warming up menuju Ramadan. Imam Ibnu Rajab dalam kitab Al-Lataif Al-Ma'arif, beliau menceritakan para sahabat Nabi menanti datangnya Ramadan semenjak 6 bulan sebelumnya. Dan mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Walaupun riwayat tentang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, para muhaddisin mendhaifkannya, melemahkannya, namun secara perilaku para sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan mereka memang menantikan datangnya Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan itu masa-masa mereka evaluasi Ramadannya. Jadi Ramadan menjadi poros dari hidup mereka dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan. 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan setelahnya. Kalau kita biasanya paling banter baru ngeh sama Ramadan di bulan Rajab, tapi itu masih mendingan daripada enggak sama sekali. Di bulan Rajab ada saum khusus. Maksud saya khusus di bulan Rajab secara global. Sebagaimana hadis Sahih Muslim, yaitu ketika Sa'id bin Jubair, salah satu tabi'in, murid terbaik Ibnu Abbas, beliau bertanya kepada Ibnu Abbas bagaimana perilaku Rasulullah selama di bulan Rajab. Apa aja perbuatan Nabi yang paling dominan? Kata Ibnu Abbas, wa kana yasum hatta naqul la yuftir, wa kana yuftir hatta naqul la yasum. Apa artinya? Yaitu ketika bulan Rajab Rasulullah sangat rajin bersaum, berpuasa. Ini kita kebiasaan menggunakan istilah puasa, padahal yang ori mah saum. Sebab istilah puasa itu berasal dari Sanskerta yang artinya siksaan. Sedangkan kita tidak merasa tersiksa dengan saum Ramadan kok. Kita menantikan, kita kangen dengan Ramadan. Kita enggak merasa tersiksa sehingga kita berupaya untuk mencoba menggunakan istilah yang ori dari agama kita, yaitu saum. Ya, juga istilah yang lain, Minggu, Ahad. Minggu itu dari Domingus, dewa matahari. Oleh karena itu bahasa Inggrisnya Sunday, hari matahari. Kita Ahad.
sembahyang ganti sholat dan semisalnya. Baik, jadi ketika ditanya apa aktivitas yang paling rutin Rasul lakukan di bulan Rajab, Ibnu Abbas bercerita, wa kana yasum hatta nakul la yuftir. Dia rajin sekali bersaum sampai-sampai kami mengatakan dia tidak pernah meninggalkannya di bulan Rajab. Wa kana yuftir hatta nakul la yasum. Dan dia juga pernah meninggalkan saum Rajab sampai-sampai kami mengatakan memang dia tidak pernah melaksanakannya. Walhasil saum di bulan Rajab itu opsional, pilihan. Bagi yang pengen silakan. Bagi yang tidak bisa atau sedang tidak ada kesempatan juga tidak disalahkan. Ini hadis Sahih Muslim kisah tadi. Dalam riwayat yang lain ada seorang pemuda bernama Abu Umamah Al-Bahili. Seorang pemuda yang secara fisik atletis. Dia berjumpa dengan Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" Wahai Rasul, masih ingat sama saya enggak? Nabi bertanya, "Man anta?" Engkau siapa? Ini bukan berarti Nabi pelupa, bukan. Tetapi memang secara fisik Abu Umamah Al-Bahili terjadi perubahan. Sehingga Nabi udah enggak ngeh ini siapa. Pangling lah begitu. Maka jawaban Abu Umamah Al-Bahili adalah, Ana Al-Bahili alladhi faraqtuka fi amil madhi. Saya Al-Bahili yang tahun kemarin berjumpa dengan Anda lalu berpisah setahun lamanya. Setahun. Apa jawaban Nabi? Ma ghayyaraka. Apa yang bikin kamu berubah? Jadi penampilannya udah lain. Wa kunta hasanul hay'ah. Dulu kamu enak dilihat, sekarang ngapa jadi begini? Hasan, bagus. Hay'ah, penampilan. Jadi tahun lalu kamu tuh enak dilihat, tampilannya enak begitu, cakep. Ini sekarang apa jadi begini? Maka dia bercerita, semenjak berpisah dengan Rasulullah, beliau puasa setahun penuh tidak ada pereknya kecuali di malam hari. Puasa dahr, puasa sepanjang tahun. Ternyata Rasulullah SAW bukan memujinya, malah Rasul mengkoreksinya dengan kalimat, lima azabta nafsaka. Kenapa engkau siksa dirimu sendiri? Nah, ini kalimat menegasi dari Rasulullah bahwasanya puasa seperti itu terlarang. Sehingga mayoritas ahli fikih Islam mereka memakruhkan puasa ad-dahr, kecuali menurut Imam Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah salah satu guru Imam Syafi'i, beliau membolehkan. Tapi yang lain memakruhkan. Lalu kata Rasulullah, wa in kunta labudda fa'ila. Kalaupun kamu pengen puasa, sumfi syahris sabr. Berpuasalah kamu di bulan kesabaran. Ini nama lain dari bulan Ramadan, bulan kesabaran. Apa jawaban Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili ini? Kata beliau, ya Rasulullah, zidni inda biquwah. Wahai Rasul, tambahin, saya masih kuat. Ya karena biasa 12 bulan, tinggal 1 bulan, sisa tenaganya kebanyakan. Maka dia bilang, tambahin, saya masih kuat. Maka Rasul pun menambahkan, selain Ramadan tadi, tambahannya adalah 1 hari di tiap bulannya. Itu tambahannya, 1 hari tiap bulan. Apa jawaban Al-Bahili ini? Zidni inda biquwah. Tambahin lagi, saya masih kuat. Hingga akhirnya Rasulullah menambahkan sampai 3 kali. Jawaban pemuda ini masih mengatakan zidni inda biquwah. Tambahin lagi, saya masih kuat. Ini bedanya para sahabat Nabi sama kita. Kalau mereka sama ibadah minta tambah terus. Kalau kita kalau bisa kurang-kurang dah tuh Ramadan. Akhirnya apa kata Nabi kepada beliau radhiyallahu an? Kata Rasulullah, sumfi asyhuril hurum tsumma truk. Sumfi asyhuril hurum tsumma truk. Sumfi asyhuril hurum tsumma truk. Diulangi 3 kali. Berpuasalah kamu di bulan-bulan haram lalu tinggalkan. Apa maksud bulan haram? Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah bersabda, as-sanatu 12 syahran. Setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang namanya bulan-bulan haram. 4 bulan, bulan-bulan haram. Salasun mutawaliyat. Dari 4 bulan itu 3 bulannya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Ini berturut-turut. Apa yang keempat? Nabi katakan warrajab mudarul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang mulia
yang keberadaannya terjepit di antara 2 Jumadil dan Sya'ban. Ya, hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan kata Said Sabiq sanadnya jayyid. Jayyid bagus, artinya secara kualitas riwayat bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga 2 kisah tadi itu menunjukkan secara global saum di bulan Rajab memang ada, tetapi tentang spesifikasi tanggal-tanggal khususnya itu yang tidak ada. Tanggal 1 fadilahnya begini-begini, tanggal 2 fadilahnya minum air susu di surga, tanggal 3 dan seterusnya. Yang kayak begini kata para muhaditsin, ya termasuk para ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Al-Munawi, Imam Ibnu Hajar, mereka mengatakan tidak ada yang valid dari Rasulullah tentang spesial tanggal-tanggal tersebut. Namun secara global memang ada. Dan ini merupakan bentuk warming up, pemanasan menuju Ramadan. Kemudian Sya'ban. Sya'ban asy-sya'bu, yang artinya cabang. Secara bahasa artinya at-tafriq, berpencar. Karena kebiasaan pada masa Arab jahiliyah, mereka suka berpencar ketika di bulan Sya'ban nyari air. Buat apa nyari air? Persiapan musim panasnya Ramadan. Maka disebut Sya'ban. Kata Rasulullah, Sya'ban yakfalun nas, fihi turfa'u a'malal ibad. Sya'ban itu bulan yang sering orang lupakan. Orang banyak goflah, banyak lalai dengan Sya'ban. Padahal saat itu amal manusia sedang diangkat, amal manusia sedang direkap, baik solehnya atau salahnya, ibadahnya atau maksiatnya, kolektifnya atau ibadah pribadinya, semua sedang diangkat di bulan Sya'ban. Entah di awal, tengah, akhir, enggak disebutkan dalam hadis ini. Wa uhibbu idza rufi'a amali wa inni shaim. Dan saya suka ketika pas amal saya diangkat, bertepatan saya sedang saum. Itulah alasan kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam sering banget saum di bulan Sya'ban. Tapi memang secara khusus Nabi melarang sehari atau 2 hari sebelum Ramadannya, khususnya buat orang yang jarang saum sunnah. La taqaddamanna ahadukum, janganlah kalian mendahulukan bisyamin yaumin aw yaumain qabla Ramadan, dengan berpuasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Ini dilarang. Kenapa? Itu namanya yaumus syak. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasul mengatakan, man shoma fi yaumi syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari syak, hari ragu-ragu, gray area, maka dia telah durhaka kepada Rasulullah. Apa maksudnya? Sehari 2 hari menjelang Ramadan. Karena khawatir dia anggap itu bulan Sya'ban padahal udah masuk Ramadan, atau dia anggap Ramadan padahal masih Sya'ban, maka dikatakan yaumus syak. Itu. Dan ini berlaku hanya untuk orang yang bagaimana? Yaitu orang yang jarang saum sunnah. Jarang. Kalau untuk orang yang sering saum sunnah, Senin Kemis misal, kemudian begitu dia ingin menjalankan Senin Kemisnya, bertepatan itu Senin menjelang Ramadan, ya kayak gini gak apa-apa buat mereka. Tapi ini buat orang yang jarang, sekalinya saum sunnah sengaja banget dipilih di hari kayak begitu, itu yang gak boleh. Baik, kemudian masuk ke Ramadan. Untuk Ramadan ada pembahasan khusus. Lalu kemudian Syawal nanti. Nah, untuk Syawal ini merupakan paket puasa yang juga disediakan sebanyak 6 hari dalam rangka menjaga atmosfer spiritualitas kita. Karena biasanya ketika Ramadan ibadah kita lagi naik semangatnya. Maling aja taubat ketika Ramadan. Maka saya sangat menyayangkan ketika menjelang Ramadan, ibu-ibu ada acara penutupan pengajian. Pengajian harus semakin ramai, malah ditutup Ramadan. Mohon maaf, apa istilahnya, PSK. Ya, ini kan bahasa sopan ya. Ini bukan PSK yang 1 kiloan, bukan. Ya, Ramadan aja mereka masih buka kok. Ya, entah di rel kereta lah, di apa, mereka masih buka jam 10 habis tarawih. Entah tarawih apa enggak dulu, kita juga nggak tahu mereka. Artinya bagaimana? Ketika bulan suci ini masih ada orang mengotorinya, harusnya kita yang mensucikannya dengan amal soleh, jangan berhenti. Jadi bulan Syawal dalam rangka itu. Dan Syawal secara bahasa artinya lari sangat cepat. Syala yashulu syaulan Syawal. Kalau jalan masya yamshi. Kalau larinya kecil-kecil sa'i. Kan ada tuh kalau lagi umroh sama haji, sa'i, lari kecil. Larinya mulai kenceng, jaro yajri. Larinya kenceng banget, Syawal. Jadi menurut bahasa ini tanda bulan Syawal harusnya ibadah kita semakin kuat sebagai buah dari Ramadan sebelumnya.
Tapi pada faktanya ngedrop ketika Syawal. Yang namanya Quran baru kecolek nanti kalau jam kerja udah mulai 2 pekan setelah Ramadan. Ketika Ramadan mulut kita hati-hati banget ngomongin orang, ketika Syawal udah bebas dah, udah habis Ramadannya. Misalnya begitu. Ini terjadi. Maka dalam rangka menjaga itu ada 6 hari Syawal supaya kita nggak ngedrop banget. Ada 6 hari lagi menanti kita. Dan Nabi mengatakan, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi sittati ayyamin Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang shaum Ramadan kemudian disusul dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah dia seperti puasa setahun penuh. Padahal tadi sudah disebutkan puasa setahun penuh itu makruh, tetapi Rasulullah memberikan alternatif yang tidak melelahkan. Sekedar 6 hari di Syawal plus 30 hari Ramadan sebelumnya, total 36 hari. Wal hasanatu bil asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu ditingkatkan 10 kali. 10 kali 36 360. Itulah setahun maksudnya. Setahun dalam hitungan Islam, bukan hitungan Masehi 365. Oleh karena itu mohon maaf buat kita atau juga buat ibu-ibu secara khusus, ketika Ramadannya bolong-bolong gara-gara haidnya, maka tuntaskan dulu itu Ramadan dengan qadanya supaya dia mendapatkan kana kasiyamid dahri, supaya dia mendapatkan puasa seperti setahun full. Ini dikatakan oleh para fuqaha Islam, di antaranya seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Namun kalau kita bicara boleh-boleh aja, dia qadanya nanti-nanti kalau bicara boleh. Karena Aisyah radhiyallahu anha dia pernah mengqadha di bulan Sya'ban di tahun selanjutnya dalam hadis Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Tapi buat kita yang pengen mendapatkan seperti nilai setahun penuh, maka tuntaskan 30 hari tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, man adda nawafil walam qudiyatil faraid lam tuqbal lahumun nawafil. Barang siapa yang menjalankan ibadah sunnah tapi yang wajibnya keteteran, yang wajibnya bolong-bolong, dia lebih bangga sama yang sunnah, maka sunnah itu tertolak. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada orang bangga dengan sholat tahajudnya, ya sampai puluhan rakaat, subuh jam 8. Ini misal aja. Maka yang kayak begini, ya masih syukur dia sempat subuh juga. Ini enggak sama sekali enggak sholat subuh gara-gara tahajudnya itu. Justru ini malah berdosa. Kenapa? Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikejar. Ya kaidah fikihnya ada, ma'adda ilal haram fahuwa haram. Perbuatan yang menjadi fasilitas menuju keharaman, maka perbuatan tersebut menjadi haram juga. Baik, ini Syawal. Habis Syawal ada Zulqa'dah, dia termasuk bulan haram seperti hadis tadi. Ada Zulhijjah. Di Zulhijjah pun juga ada paket saum yang bernama saum Yaumul Arafah. Nabi mengatakan Yaumul Arafah mukaffirat fis sanatil madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun kemarin sama tahun yang akan datang. Lalu kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Apa maksud 10 malam? Ibnu Abbas, lalu kemudian para tabi'in, ya Ikrimah, Abul Aliyah dan lainnya, mereka mengatakan yang dimaksud demi 10 malam adalah demi 10 hari Zulhijjah. Saking pentingnya 10 hari Zulhijjah ini sampai dijadikan objek sumpah oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ini dikonfirmasi oleh hadis Sahih Muslim yang mengatakan ibadah apapun di 10 hari Zulhijjah tidak ada yang mampu menandinginya amal soleh yang lain. Sahabat bertanya, ya wala bil jihad ya Rasul, bagaimana kalau ditandingin sama jihad, masih gedean mana? Apa jawaban Nabi? Wala bil jihad, walaupun dengan jihad masih kalah, kecuali jika si mujahid ini pulang dalam keadaan mati dan hartanya habis, barulah perbuatan mereka setara dengan orang yang beribadah di 10 hari Zulhijjah tersebut. Silakan dipilih, mau puasa, mau tilawah Quran, mau sedekah, mau apa saja di hari-hari tersebut, maka ibadah di hari-hari tersebut ya sampai sama statusnya seperti orang yang menjadi syahid dalam Islam. Baik, kemudian yang terakhir Muharram. Inilah bulan ke-7 di antara rentetan 7 bulan tersebut yang di dalamnya ada puasa-puasa khususnya. Untuk Muharram, suatu hari Rasul berjumpa dengan orang Yahudi, beberapa orang yang sedang puasa. Nabi bertanya, "Ma hadza? Ini apaan ini? Ini gimana maksudnya ini?" Apa jawaban mereka? "Hadza yaumun salih. Najallahu Musa wa ashabahu min aduwihim." Ini hari baik kata mereka, hari bagus. Hari di mana Nabi Musa dan para pengikutnya Bani Israel
diselamatkan oleh Allah dari kejaran musuhnya, maksudnya Fir'aun. Dan Fir'aun ditenggelamkan di hari ini, hari Asyura. Ya, untuk itulah akhirnya Fir'aun ketika dia selamat memperingati dirinya, merayakan hal itu dengan cara saum setelah peristiwa tergulungnya Fir'aun itu. Ini kisah, ini hadis Bukhari Muslim. Apa jawaban Nabi ke orang Yahudi ini? Kata Nabi, nahnu ahaqqu bikum min Musa. Kami orang Islam lebih berhak dibanding kalian untuk ngikutin Nabi Musa dibanding kalian, kata Nabi. Kenapa? Karena Nabi Musa Nabi kita juga. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari juga, innal anbiya'a ikhwatun lil alat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, li alat, bapak mereka satu, wa ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda, wa dinuhum wahid, agama para nabi itu sama semua. Jadi kalau ada yang bilang Nabi Musa nabinya orang Yahudi, Nabi Isa nabinya orang Nasrani, salah menurut hadis ini. Seluruh nabi dinuhum wahid, agama mereka sama. Sehingga ketika peristiwa tadi terjadi, kata Rasul kepada mereka, kami orang Islam lebih berhak ngikutin Nabi Musa dibanding kalian. Thumma ya amma rabisiyamihi. Kemudian Rasul pun memerintahkan para sahabat untuk puasa di hari tersebut, hari Asyura. Namun supaya berbeda dengan mereka, Asyura ala Islam berbeda dengan mereka. Kita 3 hari, mereka 9 doang, Tasu'a. Kita 3 hari, 9, 10, 11. Itu yang paling utama. Kalau nggak mampu 9, 10 saja. Kalau nggak mampu 10 saja. Sesuai dengan bahasanya 10 Asyura dari situ. Baik, inilah paket ibadah yang ada dalam agama kita yang sangat banyak, yang kalau kita ambil kesimpulannya adalah Islam mengajarkan kepedulian. Karena di antara esensi puasa adalah supaya kita ikut merasakan seperti apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Lapar kita puasa, ya begitulah perasaan mereka tiap hari. Kita hari ini bisa buka, besok bisa sahur. Mereka belum tentu hari ini bisa buka, besok sahur apa, mereka masih bingung. Itu di antara ya bentuk atau ibrah yang bisa kita ambil dari saum yang sangat banyak diajarkan dalam syariat ini. Lalu kemudian, jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, tentu saya nggak akan mendetilkan masalah Ramadan, ya karena banyak yang akan kita angkat. Tapi ada beberapa hal yang terkait dengan masalah kepedulian di dalam Ramadan yang bisa kita angkat. Di dalam hadis Sahih Bukhari ada 2 malaikat yang setiap subuh itu turun ke langit dunia. 2 malaikat turun. Ngapain mereka turun? Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfikon kholafa. Ya Allah, untuk orang yang hari ini bersedekah, yang hari ini berinfak, kholafa, kasih gantinya. Jadi nggak ada kisahnya orang jatuh miskin gara-gara rajin sedekah, nggak ada orang jatuh miskin gara-gara rajin infak. Didoain oleh malaikat, kholafa, kasih gantinya. Dan kalau Allah yang ganti nggak pakai perhitungan, emang manusia. Kalau manusia yang ganti ada perhitungan. Makanya lihat kalau kondangan amplop dinamain kan supaya perhitungan itu, supaya sama gantinya. Tapi kalau malaikat nggak begitu. Kalau Allah nggak begitu. Malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, untuk orang yang hari ini mumsikan itu menahan hartanya, bakhil, talafa, binasakanlah hartanya. Makanya riwayat ini kadang menjadi evaluasi buat kita. Kalau kita pernah buka usaha, kok kayaknya usaha kita bantet mulu. Bisnis nggak pernah gol, usaha bantet. Mungkin di antara koreksinya bukan semata-mata manajemen, bukan semata-mata tempat yang tidak strategis atau apalah begitu, tetapi di antaranya adalah mungkin kita kurang sedekah, mungkin. Ya, atau mungkin karena kita didoakan oleh malaikat tadi karena faktor kita tidak sedekah. Dan ini hadis Sahih Bukhari. Dan Nabi mengatakan, ya kana ahabuddini madawama sahibuhu alaihi wa in qalla. Perbuatan yang paling disukai oleh agama adalah perbuatan yang rutin, dawam, walaupun sedikit lebih dicintai oleh agama kita. Maksudnya apa? Sedekah kita walaupun sedikit tapi rutin itu lebih baik. Mendapatkan malaikat berdoa buat kita tiap hari jadinya. Ya, 100.000 dibagi 30 hari kan dapat, doain terus tuh. Dibanding langsung brok 500.000 per 2 minggu. Ya, ini apa namanya, sedekah. Dan saya menggunakan istilah sedekah bukannya infak sebagai bentuk antisipasi, karena infak itu merupakan ibadah harta saja.
Sodakoh bisa harta, bisa non harta. Karena bisa jadi di bulan Ramadan besok, pas bertepatan dengan bulan Juni, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang lagi pengeluaran lagi gede-gedenya, anak sekolah. Yang atuh masuk kuliah, yang atuh masuk SMA, yang atuh masuk pesantren, duit mulu itu. Di satu sisi kita pengen sedekah, sisi lain duitnya habis kepake buat sekolah. Gimana dong? Ya udah, kita bisa diversifikasi sedekah dengan yang lain. Contohnya apa? Ya Rasul mengatakan kalimatut thayyibah sedekah. Ngomong yang baik-baik juga sedekah. Hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari yang lain, innalikulli tahmidin walikulli tahlilin walikulli tasbihin walikulli takbirin sedekah. Itu kalimat-kalimat zikir juga sedekah. Bahkan senyum kita depan saudara kan juga sedekah. Nyengir aja seharian itu sedekah. Kalau ditanya, lu ngapa nyengir mulu? Iya nggak ada duit, ini aja dah, kan gitu. Taib. Jadi ini sedekah. Nah, ini merupakan bentuk kepedulian kita yang kita coba latih terus selama di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya lebih spesifik lagi, sedekah juga sebenarnya, tapi lebih spesifik ini. Yaitu yang disebutkan ya oleh Rasul dalam hadis Imam Ahmad yang berbunyi man fattara shaima kana lahu mislu ajrin fa'ilihi min ghairi an yakusa ujurihim syai'. Barang siapa yang memberikan bukaan untuk orang berpuasa, buka puasa begitu kita kasih, maka dia akan mendapatkan nilai yang sama dengan mereka yang berpuasa itu tanpa mengurangi nilai mereka. Udah gitu kalau yang kita kasih air, model air nih kayak begini nih, ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena memang Rasul memberikan catatan khusus keistimewaan sedekah air. Dari Sa'ad bin Ubadah, dia bertanya kepada Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, ya Rasulullah, inna ummi matat, ibu saya udah meninggal. Kata Sa'ad bin Ubadah, afana tasaddaqu alaiha, boleh gak saya sedekah atas nama ibu saya yang udah meninggal itu? Jawaban Nabi, tasaddaq anha, sedekahlah kamu atas ibumu, atas nama ibumu. Dia nanya lagi, ayu sedekati afdal, sedekah apa yang paling utama yang mesti saya berikan? Jawaban Nabi adalah saqiyul ma, ngasih air. Jadi udah kita lakukannya di bulan Ramadan, kemudian kita melakukannya juga ketika menjelang orang buka. Memang ada spesialisasi hadisnya tadi, keutamaannya. Ditambah lagi kita berikan air, dan ditambah lagi Nabi mengatakan ketika Rasul ditanya dalam hadis Imam Tirmidzi, ya mirip pertanyaannya, ayu sedekati afdal, sedekah apakah yang paling utama? Nabi menjawab, as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Ini hadis hasan. Artinya limpahan-limpahan fadilah berkumpul dari aktivitas kepedulian sosial tadi ketika di bulan Ramadan. Dan ini yang seperti ini kita enggak temukan pada umat-umat terdahulu, hanya ada pada umat Rasulullah SAW. Hanya ada pada Ramadannya pada masa Rasulullah SAW. Maka jangan sia-siakan Ramadan kita, apalagi hanya sekedar untuk bermain-main belaka, atau mohon maaf tidur aja ketika Ramadan, habis sahur tidur, bangunnya maghrib. Ini mati suri apa tidur sebenarnya? Lalu kemudian juga dia berdalih dengan mengatakan ini kan ibadah. Memang sih ya ada riwayat yang berbunyi naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi kata Imam Baihaqi, ini hadis dhaif, lemah. Ada dua orang rawi yang bermasalah, yang pertama yaitu Ma'ruf bin Hisan. Nah ini dia lemah hafalannya. Yang satu lagi Sulaiman bin Amru an-Nakhai, ini juga orang bermasalah. Jadi secara sanad bermasalah, secara makna juga bermasalah. Kenapa? Karena yang namanya orang tidur itu tergantung niat atau motivasinya apa. Kalau saya tidur Ramadan, tujuan tidur supaya lapar haus nggak berasa, itu namanya ngobyekin tidur, nyari untung di balik tidur. Tapi kalau saya tidur Ramadan supaya saya matanya nggak ngelihat maksiat, supaya bisa mengumpulkan tenaga supaya taat lagi nantinya, maka ini tidurnya ahli ibadah. Walaupun bukan di bulan Ramadan tetap dinilai ibadah tidur kayak begitu. Sebaliknya walaupun di Ramadan tapi dia habis waktu untuk tidur saja, masuk kategori makruhatus siyam. Ini yang dimakruhkan di dalam puasa seperti itu. Baik, ini Ramadannya, beberapa poin yang kita angkat. Kemudian jemaah sekalian, Al-Qur'an. Untuk masalah kedekatan masyarakat kita dengan Al-Qur'an, kaya-kaya yang memang ini menjadi PR panjang umat Islam.
Di salah satu harian ibu kota itu ada survei tentang kondisi umat Islam Indonesia ya secara global. Ternyata 90% kaum muslimin Indonesia 90% masih buta baca tulis Al-Qur'an. 90%. Anak sekolahnya yang SMA umum, kita nggak bicara pesantren nggak mungkin membaca tulis Al-Qur'an, mereka buta. Ya, anak SMA sekolah-sekolah umum angkanya juga mendekati 90%. Yang udah bisa baca 10-an atau kurang. Itu belum bicara masalah tajwid dan macam-macamnya, belum. Baru sekedar bisa bunyi doang. Jadi ini memprihatinkan. Ya, sering kita berbicara tentang masalah ayo kita memasyarakatkan Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai ruh hidup beragama kita, bermasyarakat kita dan bernegara kita. Tapi sisi lain Qurannya nggak bisa dibaca. Yang bisa baca cuma sedikit. Apa yang terjadi akhirnya? Mereka ingin menjadikan Al-Quran sebagai moral mereka dalam bernegara, berekonomi, berpolitik dan lain-lainnya. Tapi mereka tidak bisa membaca. Apa yang mereka baca jadinya? Apa yang mereka jadikan contoh jadinya? Sulit. Oleh karena itu ini merupakan salah satu PR panjang dari abjadiyah perjuangan umat Islam khususnya di Indonesia, yaitu kedekatan terhadap Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran sendiri sudah diisyaratkan hal itu. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul pun berkata, ya Allah, umatku akan menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalin, bukan hanya bacaannya, ajarannya, isinya. Sekalinya dipakai tuh Quran, tapi mohon maaf, bukan untuk fungsinya. Sekalinya dipakai gitu, tapi bukan untuk fungsinya. Nih, lu baca ayat kursi 3.000 kali biar kebal. Nah, kan bukan pada fungsinya. Nih, lu baca Al-Fatihah biar bisa terbang, tapi nggak bisa turun. Jadi sekalinya dekat sama Quran, salah pakai. Quran itu hudal linnas, hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Itu fungsi Quran. Walaupun saya nggak mengingkari bahwasanya Al-Quran memang asyifa, Al-Quran memang ruqyah, betul. Tetapi tujuan utama dari Al-Quran diturunkan bukan hanya itu, tapi lebih besar dari itu semua adalah bagaimana Al-Quran menjadi nyata dalam kehidupan kita. Hari ini ketika orang berbicara ekonomi syariah, hidup di seminar ekonomi syariah. Orang berbicara tentang perbankan syariah, hidup di seminar perbankan syariah. Tapi begitu kita langsung kehidupan nyata di luar, kita nggak dapati itu, belum mendapatinya. Kita berbicara tentang bagaimana mendidik anak kita sesuai dengan Quran dan Sunnah, hidup di majelis-majelis di masjid, ya acara-acara parenting keislaman hidup. Tapi begitu kita langsung ke keluarga kita sendiri, masih jauh, susah, dan seterusnya. Jadi masih banyak PR kita. Oleh karena itu sangat bagus kalau kita walaupun mulai dari A yang ringan-ringan sampai yang paling mungkin kita bisa raih, kita mencoba dekat dengan Al-Quran. Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata yang bikin berbeda generasi kita dengan generasi para sahabat memang masalah Al-Quran ini. Coba kalau kita lihat, ya Quran yang kita punya, para sahabat Nabi juga punya kok, nggak beda. Hadis yang kita sering kaji, para sahabat Nabi tentu lebih lengkap dibanding kita. Tapi kenapa mereka sampai Allah puji dengan kalimat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian umat terbaik. Umat hari ini kapan terbaiknya? Modalnya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama, tapi kapan terbaiknya? Ternyata di antara sebabnya adalah masalah sikap terhadap modal-modal tersebut, sikapnya. Kalau tadi masalah sampah nggak masalah, yang masalah sikap terhadap sampahnya. Sama, Quran dan hadis juga begitu, udah ada kok modal sikapnya. Kalau para sahabat Nabi dengan ayat Quran sami'na wa ata'na, kami dengar kami taati, tau'an wa karhan, baik yang senang-senang atau yang mungkin gak enak ditaati. Tapi umat saat ini bukan sami'na wa ata'na, sami'na wa tafakarna, kami dengar kami pikir-pikir dulu, cocok pakai, nggak cocok tendang, begitu. Ini bahaya. Masih bagus masih dipakai juga akhirnya. Sami'na wa asoyna, kami dengar kami asoy. Apa asoy, Pak? Aso artinya membangkang. Asoina kami membangkang, ditolak. Itu. Baik. Ini sikapnya. Nah, kalau dahulu seperti itu, sekarang lain. Nah, sekarang nih mohon maaf, sekalinya ada kajian-kajian Quran yang sifatnya online, udah banyak banget sekarang. Ternyata itu pun kadang menjadi hura-hura intelektual doang.
hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi catatan di buku, pundi-pundi catatan di gadget kita, tapi lagi-lagi kosong dalam bentuk amalan. Bahagia dengan perdebatan di board internet, bahagia dengan perdebatan di Telegram atau di WA, akhirnya kosong amal soleh. Bukan itu pula yang diharapkan dari Al-Quran. Inilah yang bikin beda dengan para sahabat Nabi. Kalau dulu mereka diamalkan, kalau sekarang hanya untuk istimnaul akli, untuk hura-hura akal saja. Ini perbedaannya. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, para sahabat Nabi generasi saat itu, kami mempelajari Al-Quran 5 ayat 5 ayat. Dalam riwayat lain 10 ayat 10 ayat. 5 ayat kami hafal, kami pelajari, kami amalkan, dan tidak akan beranjak ke ayat yang lain selama 5 ayat ini belum terjalankan, belum dipraktekin. Itu mereka. Sehingga wajar kalau mereka dikatakan ya generasi Qur'ani, ya apa namanya, jilun Qur'aniyun farid. Ini disebutkan dalam kitab Ma'alim fit Thariq. Mereka generasi Qur'ani yang unik. Baik. Kemudian ada beberapa barangkali apa istilahnya muamalah atau ta'amul, interaksi kita terhadap Al-Quran supaya minimal dari diri kita sendiri, kemudian keluarga. Kalau udah seperti itu, insya Allah masyarakat juga akan hidup. Karena pribadi merupakan subsistem masyarakat. Jangan dulu berbicara hal yang lebih luas, yaitu masyarakat, kalau pribadinya pun juga kosong dari Quran. Karena pribadi sekali lagi merupakan anggota masyarakat. Ibnu Qayyim mengatakan pribadi anak kandung dari masyarakat. Kalau seandainya anak kandungnya kosong dari Quran, sulit juga mengatakan masyarakat bisa kita Qurankan. Maka berawal dari pribadi dulu. Interaksi yang paling ringan jelas tilawatul Quran, tilawah. Dan tilawah ini ya dia lebih kompleks dibanding qiraah. Kalau qiraah sekedar baca, tilawah ada tuntutan bukan sekedar baca. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yatlu alaihim, mentilawahkan. Rasul membacakan Quran. Tentu bukan hanya membacakan, Rasul juga menjelaskan kepada mereka, tadabbur. Nah, sering orang menganggap tilawah ya baca doang. Enggak, tilawah itu ada konsekuensi lain, tadabbur, kaji, pelajari. Enggak cukup dan berbahagia dengan membaca. Walaupun membaca itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Sa'id bin Jubair, anaknya bercerita, ketika bulan Ramadan, bapaknya itu ba'da maghrib, habis batal langsung dia sholat, kemudian dia baca Quran. Itu sekali duduk 30 juz kelar. Sekali duduk 30 juz kelar. Sampai Isya baru selesai. Isyanya jam berapa? Dia mentakhirkan Isya. Ditakhirkan Isyanya. Jadi kalau Isyanya jam 7 kayak kita begini, beda sejam doang ya enggak kuat, 30 juz sejam. Ya, terlalu cepat nantinya. Utsman bin Affan, seperti yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin, ditunjuk menjadi imam salat witir, imam Ramadan di salat witirnya. Di satu rakaat terakhir dia tuntaskan 30 juz. Satu rakaat witir. Kalau ada imam Ramadan kayak begini di Masjid Al-Kautsar GTP, saya nggak jamin besok makmum mau balik lagi. Mungkin DKM udah di SMS, jangan dipilih lagi dah tuh imam kayak gitu. Beda generasi, beda KW. Ya. Baik. Kemudian kita lihat para sahabat Nabi yang lain beragam. Ada yang memang mereka 3 bulan, ada yang mereka 20 hari, ada yang sepekan, ada yang juga seperti Imam Syafi'i, dia sehari 2 kali khatam. Dan kata Imam Ibnu Rajab, bagaimana cara kita mentaufik, mengkompromi. Di satu sisi Nabi melarang kita untuk khatam Quran lebih cepat dari 3 hari, tapi tadi ada orang yang menghatam Quran sampai sekedar sekali duduk udah khatam. Ini gimana mengkompromikannya? Kata Imam Ibnu Rajab, larangan menghatamkan Quran lebih cepat dari 3 hari itu berlaku untuk di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan memang disuruh untuk tilawatul Quran yang banyak. Sehingga kita jumpai para sahabat Nabi ada yang sehari 2 kali. Imam Az-Zuhri bercerita di bulan Ramadan tema utama mereka 2, Quran dan sedekah. Ini jalan tengah dari Imam Ibnu Rajab antara larangan lebih cepat dari 3 hari dengan perintah baca Quran yang sedemikian banyak di bulan Ramadan. Dan Bapak Ibu sekalian, ini kalau seandainya Ramadan nanti ba'da tarawih, kadang kan kita ada yang tadarusan tuh, bacanya ganti-gantian misalnya. Yang kayak gitu itu sunnah. Dalam hadis Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau bercerita, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan
Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan. Ngapain? Ya tadarusunahul Quran. Mereka bertadarusan Al-Quran. Jadi malaikat Jibril tadarus Quran bareng bersama Rasulullah. Sehingga kalau kita tadarusan setiap malam sebagaimana mereka, nggak henti-henti. Ini sunnahnya Rasulullah dan malaikat Jibril. Mungkin di antara kita baru tajwid, nggak apa-apa pelajari tajwid. Di antara kita tajwid udah lewat, kita ingin tahsin, nggak apa-apa tahsin. Tahsin udah bisa, pengen tahfiz, nggak apa-apa tahfiz. Udah bagus tahfiznya, ya kita ingin tadabbur tafsirnya juga silakan. Pokoknya ya semua temanya kembali Al-Quran di Ramadan. Dan ini Bapak Ibu sekalian merupakan salah satu di antara karakter manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Mohon maaf sekali lagi, ketika ada orang yang ngerasa udah jago baca Quran, udah hafal, udah bagaimana, tapi jarang hadir di majelis Quran, maka dia, mohon maaf, belum tentu menjadi manusia terbaik. Karena hadis ini tidak membicarakan mahir. Hadis ini enggak membicarakan hafal. Hadis ini membicarakan siapapun orang yang hadir dalam proses PBM. Apa PBM? Proses belajar mengajar Quran, maka mereka itu ya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian azanallahu wa iyyakum. Buat kita yang baca Qur'annya masih apa istilahnya terbata-bata, jangan berkecil hati. Karena Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, man yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi wa alaihi syak falahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan bacanya terbata-bata, susah banget beberapa huruf. Ya, mungkin di antara kita pernah dengar ada imam atau teman kita huruf ain jadi eng misalnya. Sampai guru tahsinnya nangis ngurusin dia doang gitu. Ya, tapi dia udah berupaya pengen bisa tapi susah. Surat Al-Zalzalah misal dibaca jim semua. Ya, jadi bukan idza zulzilatil ardu zilzalah ijajul ini. Tapi dia masih proses belajar. Dan dia berupaya untuk ya bahasa kasar itu lidah mau dilempengin dulu dah gitu. Biar bener. Dan Rasul mengatakan wa yata'fi wa alaihi syak. Dia terbata-bata dan syak. Syak di sini beda sama yang tadi. Kalau syak tadi pakai kaf yang hari-hari syak tadi. Ini pakai qaf. Syak yang artinya sulit, payah buat dia. Falahu ajran, tetap dapat 2 pahala. Pahala dia mau baca, itu juga udah bagus banget. Ketika banyak orang lupa sama Quran, baca Quran ya kagak awet. Ya baca WhatsApp 1 jam kuat. Geser kan begitu kerjaannya WhatsApp tuh. Tapi kalau baca Quran baru 2 halaman udah kriip-kriip tuh mata. Udah pules bawaannya. Nah, yang kedua yaitu pahala dia perjuangan menundukkan kesulitannya dan rasa malunya. Coba Bapak Ibu-ibu. Kita mohon maaf lah, umur udah 40, misal udah 50, 60, baru ngeh sama Quran. Ikut dah majelis tahsin. Begitu dites, bacaan kita paling belepotan dibanding yang lain. Biasanya ada perasaan malu di sini. Udah gitu mohon maaf, kawan-kawannya bukannya mensugesti, bukannya menyemangati, malah menertawakan. Ya udah, besok agak balik-balik dia malu. Ya, maka kita harusnya menyemangati. Maka supaya dia mampu untuk mengalahkan rasa malu itu, kita menyemangati. Dan ini kayak gini berdua pahala. Bahkan kata Imam Abu Thayyib Samsul Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud, bisa jadi orang yang kayak begini ini nih, yang terbata-bata tadi dengan perjuangan yang luar biasa itu, dia lebih utama dibanding yang udah mahir atau udah hafal. Bisa jadi. Kok kayak begitu? Gimana alur berfikirnya? Yaitu dalam sebuah kaidah fikih, bukan kaidah usul fikih tapi kaidah fikih yang berbunyi al-ajru ala qadri ta'ab. Besar kecilnya pahala tergantung tingkat kesulitan sebuah amal soleh. Coba Bapak Ibu pikirkan, lebih sulit mana orang yang baca Quran masih terbata-bata dengan baca Quran yang udah lancar? Lebih sulit yang terbata-bata, belum keringetannya. Bahkan AC dingin pun keringetan juga karena rasa takutnya itu. Ada orang baca Quran udah ngerasa bagus banget bacaannya. Kalau lagi sendiri mah gak ada yang ngoreksi. Ya, begitu depan guru tahsin salah semua bacaannya. Ya. Ini rasa sulitnya itu. Dibanding yang udah lancar. Karena orang udah lancar mudah bagi dia. Tetapi bukan berarti berpikir kayak gini. Kalau gitu saya gak usah lancar aja dah. Ini salah juga.
Karena Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, man yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Orang yang baca Quran dan dia mahir, lancar. Atau dalam riwayat lain, wa huwa hafizun bihi, dan dia hafiz, hafal. Ma'a safaratil kiramil bararah, hidupnya akan bersama para kiramil bararah di akhirat nanti. Siapakah kiramil bararah? Imam Nawawi menjelaskan ini maksudnya bersama para malaikat yang mulia. Jadi mau lancar dihargai, mau terbata-bata dihargai. Intinya orang baca Quran gak ada yang sia-sia. Walaupun buat orang yang tidak faham artinya, yang penting dia sudah mau baca, itu sebuah amal soleh dan menjadi syafaat bagi dia di akhirat nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, baru dah kita mencoba memahami isinya. Dan kalau memahami isinya, Bapak Ibu sekalian, jangan sendirian. Karena yang namanya Quran itu ilmu. Yang namanya ilmu, dia punya ahlinya, yaitu para mufassir. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Jika urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Fisika ada gurunya, biologi ada gurunya. Ya sebagaimana pelajaran yang lain juga ada gurunya. Quran juga ada gurunya termasuk tafsir. Nabi mengatakan, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi", barang siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya semata-mata, ra'yunya semata-mata, tanpa tools, tanpa ilmu alatnya. Misal masalah nasikh mansukh dia belum paham. Masalah ilmu balaghah bahasa Arab dia belum paham. Masalah am dan khosnya belum paham. Masalah asbabun nuzul ayat dia belum paham. Tapi dia mencoba untuk menerjang tafsir Quran. Apa kata Nabi? Man qala fil Quran bi ra'yihi wa shawaba faqad akhta'a. Walaupun benar tetap salah. Benar aja salah, apalagi salah. Apa maksudnya? Islam sangat menghargai kaidah ilmiah. Benar aja salah, apalagi salah. Mirip seperti dua orang masuk ke masjid. Yang satu lewat jendela, yang satu lewat pintu. Hasilnya sama-sama ke masjid, tapi beda kaidah, beda jalan masuknya. Yang benar yang mana? Yang lewat pintu. Walaupun sama-sama masuk akhirnya. Sama kayak tadi, dua orang menafsirkan Quran. Yang satu paham seluk-beluknya, yang satu nggak paham. Begitu ngasih komentar, dua-duanya sama. Maka yang lebih berwibawa adalah yang paham tadi. Kalaupun salah, kesalahan yang berdasarkan ilmu dan tergelincirnya dia berpahala satu. Karena orang berijtihad, kalau salah pahala satu. Dibanding yang asal bunyi walaupun akhirnya benar. Dalam hadis lain, ini lebih berbahaya lagi. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi, barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan akal pikiran semata tanpa ilmu tadi, falyatabawa maq'aduhu minan nar, disediakan baginya kursi di neraka. Kalau ada yang mengatakan, kok kesannya Al-Qur'an jadi elitis ya? Bukankah Al-Qur'an ini milik umat Islam seluruhnya? Kalau seperti tadi, seolah-olah hanya untuk kalangan tertentu, yaitu para ulama, para santri dengan kemampuan bahasa Arab mereka. Bagaimana dengan kita? Baik, saya akan ngambil sederhana pola pikirnya begini. Seluruh anak-anak kita berhak kuliah di ITB. Seluruh anak-anak kita berhak kuliah di Madinah. Tapi kalau bicara mampu nggak kuliah di ITB semuanya? Secara akademik ketika dites, mampu nggak Pak kira-kira? Belum tentu semuanya mampu. Akan diperes, ya, sehingga akhirnya hanya anak-anak yang lulus saja. Sebagaimana ke Madinah juga begitu. Apa artinya? Seluruh orang Islam berhak nafsirin Quran. Kalau bicara hak, semuanya berhak. Tapi bicara kemampuan, nggak semuanya mampu. Nggak semuanya mampu. Karena nggak semuanya mampu, kasih sama yang mampu, supaya nggak salah bunyi, supaya nggak salah tangkap. Dulu para sahabat Nabi, mohon maaf, sampai ribut menafsirkan Quran. Rasul masih hidup di hadapan mereka. Wahyu masih turun. Mereka mendiskusikan isi Al-Quran sampai ribut, sampai keluar pedang segala. Nabi pun keluar sambil menggenggam pasir. Ya, ini marah gitu. Fataghayyar wajhah, berubah wajah Rasul sambil dilempar itu pasir ke mereka. Dan Nabi berkata, "Alihadza khuliqtum?" Emang buat ini kalian diciptakan? "Abihadza khuliqtum?" Apakah dengan ini kalian diciptakan? "Innal Qur'an lam yanzil yukadzibu ba'dahu ba'dan." Al-Quran itu diturunkan bukanlah satu ayat menegasi ayat yang lain, bukanlah satu ayat mengingkari ayat yang lain. Bal yusaddiqu ba'dahu ba'dan. Tetapi Quran itu satu ayat memperkuat ayat yang lain. Idza jahiltum anhu faradduhu ila alimihi. Kalau kalian nggak ngerti isinya, kata Nabi, tanya yang ngerti. Itu udah ada solusinya dari Nabi. Kalau nggak ngerti, tanya sama yang ngerti. Ya,
Wa ma'araftum anhu, jika kalian ngerti ama isinya, fa'milu bihi, amalkan, jangan ributkan. Nah, orang kita udah ngerti diributin, enggak ngerti ribut juga. Jadi kapan amalnya? Enggak ngerti ribut juga. Debat terus. Baik. Ini tentang pemahaman. Kemudian barulah tadi bicara tentang amal. Nah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi orang yang bukan hanya tilawah, bukan hanya ingin memahami, tapi juga kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan isinya. Yang ketiga, yang terakhir, kepedulian sosial. Tadi kita udah bicara tentang masalah empatinya kita melalui ibroh dalam Ramadan. Lahirnya perasaan kita, lapar haus kita, seperti itulah yang biasa dirasakan oleh mereka. Rasul mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, Al-Bazzar dan yang lainnya, man bata, barang siapa yang tidur, bata mabit, tidur di malam hari, wasyab'an, dan tidurnya kekenyangan, wajaruhu ja'i, tetangganya lapar, dia tidur enak, nyenyak di malam hari, tetangganya lapar, wahwa ya'lam, dan dia tahu tetangganya lapar, dia tahu kok tetangganya lagi susah. Ya, apa kata Nabi? Laisa bil mu'min, dia bukan golongan orang beriman. Jadi ternyata kepedulian terhadap lingkungan, ya, kepedulian terhadap orang-orang tetangga kita dan seterusnya yang lagi susah itu bukan semata-mata hubungan sosial, tetapi ternyata Nabi mengkaitkan dengan keimanan seseorang. Suatu ketika Rasul diceritakan oleh seorang pemuda dari Abu Hurairah, ya, bertanya ini pemuda, ya Rasulullah, yuzkaru fulanah, ada seorang wanita, ini cerita tentang seorang ibu-ibu. Si fulanah ini yuzkaru bi kasrati sholatiha, itu perempuan sholatnya rajin banget, wa shadaqatiha, sedekahnya bagus, banyak juga, wa siyamiha, puasanya juga banyak. Ya, ghaira annaha, hanya saja si perempuan ini apa yang terjadi? Yaitu lam tu'zi jiranaha bilisaniha. Ini perempuan mulutnya bocor sama tetangga. Tetangga enggak ada yang aman dari mulutnya. Jadi mulutnya itu kalau ngomongin orang tajam. Bukan hanya ketus dan nyelekit, memang benar-benar tajam. Apa jawaban Rasulullah? Hiya finnar. Itu perempuan di neraka. Ngomongin orang. Jadi kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya masalah sedekah. Menjaga mulut dari melindungi kehormatan saudara kita, itu kepedulian kita kepada mereka juga. Tetangga baru beri mobil, komentar kita adalah alhamdulillah semakin sedikit orang susah di komplek kita. Begitu harusnya. Ini malah tetangga beli mobil, ngomong ke lakinya, bang lihat tuh tuyulnya 3 dia tuh, tuyulnya 3 tuh. Ini ngapa tuyul orang dia? Tahu dari mana tuyulnya 3? Jadi langsung kayaknya dia panas dingin ketika tetangga dapat rezeki. Kata si laki-laki ini juga, inna fulanah, si fulanah yang lain, perempuan yang lain, yuzkaru fiha, diceritakan tentang si perempuan ini, bikillati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Sedekahnya biasa aja, sholatnya biasa aja, puasanya juga begitu. Tapi si perempuan ini ya enggak pernah ngomongin mulutnya ini, enggak pernah mencela saudaranya. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah, dia di surga. Kenapa kayak begitu? Karena untuk yang pertama habluminallahnya oke, tapi habluminanasnya minus. Untuk yang kedua habluminallahnya tidak minus, dia nggak kurang kok, dia hanya biasa saja walaupun nggak sehebat yang pertama, tetapi habluminanasnya bagus. Dan paduan keduanya inilah yang bikin orang masuk surga. Ini bukan kata saya, kata Rasul dalam hadis Ibnu Majah. Kata Nabi, ya ketika ditanya dari Abu Hurairah, datang seorang laki-laki juga, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kathrati udkhilal jannah. Rasul ditanya tentang gara-gara apa sih faktor manusia masuk ke surga? Rasul menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kata Imam Ibnu Qayyim, takwa kepada Allah cerminan bagusnya hablum minallah, akhlak yang baik cerminan bagusnya hablum minan nas. Dan paduan keduanya seimbang, itulah yang membuat orang banyak ke surga. Nah, perempuan yang tadi hablum minallahnya tidak minus, hablum minannasnya bagus, wajar Nabi katakan dia surga. Perempuan yang pertama hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya hancur. Dan Nabi mengatakan nanti
ada manusia yang namanya apa istilahnya bangkrut. Nabi bertanya, atadarauna muflisun, tahu nggak kalian sama orang bangkrut? Tahu nggak siapa mereka? Jawaban para sahabat, jawaban yang apa namanya, jawaban yang hakiki, yang beneran. Ya, man laisa lahum mata wadananir wadarahim. Jadi orang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya duit, nggak punya perhiasan, nggak punya dinar, dirham. Itu jawaban para sahabat. Kata Imam Nawawi, jawaban mereka nggak salah. Ini jawaban hakiki, emang begitu. Itu orang bangkrut namanya, udah nggak punya aset. Tapi Nabi mengingkari, bukan itu maksudnya. Bangkrut adalah jaa rajulun yaumal qiyamati bisolatih wa bisadaqatih wa bisiyamih. Di hari akhirat nanti ada seorang laki-laki yang membawa salatnya, membawa amal solehnya, salatnya, sedekahnya, puasanya, haji dan lain-lain. Tetapi dia suka syatama hadza, menyerang si fulan. Qadzafa hadza, menuduh si fulan. Daraba hadza, memukul si fulan. Jadi mulut sama tangan itu begitu, enggak membuat saudaranya aman. Yang kayak begini muflis. Amal soleh dia berkurang, pindah ke korbannya dia. Amal soleh korbannya itu ya malah bertambah dari dia. Sementara amal salahnya dia bertambah dari amal salahnya orang-orang yang menjadi korban pembicaraannya dia. Jadi sekali lagi, kepedulian sosial atau lingkungan enggak kudu membicarakan masalah sedekah saja atau sampah saja, tapi penjagaan kita kepada hak-hak saudara kita, ukhuwah, itu bagian juga dari penjagaan kita kepada lingkungan kita. Baik jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan tentunya buat kita semua yang hadir di sini. Barangkali ada dialog atau diskusi setelah ini. Hadanallahu akum jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah disampaikan materinya jemaah sekalian. Untuk itu saya buka sesi pertama dengan 2 pertanyaan, satu dari bapak, kemudian satu dari ibu-ibu. Silakan kepada yang mau bertanya, boleh langsung angkat tangan. Ya, pakai mic. Ya, jazakallahu khairan. Tadi ada salah satu saudara kita, orang tua kita, beliau bertanya, untuk saum di bulan Syawal itu berturut-turut atau tidak berturut-turut? Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i mengatakan berturut-turut dan tidak berturut-turut sama saja. Ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan saya lebih suka berturut-turut. Supaya apa? Semangatnya, atmosfernya itu tidak turun. Ibarat naik motor, apa istilahnya? Langsam, atau langsam Pak ya? Terus mungkin bapak-bapak ya, kita laki-laki kan pernah main bola. Orang kalau main bola, kalau udah turun minum dan keringetnya kering, mau main lagi, males gak kira-kira? Males. Nah sama kayak gitu. Lebih suka, Abdullah bin Mubarak lebih suka terus. Adapun Abu Hanifah, beliau memakruhkan saum Syawal secara berturut-turut. Bagi beliau saum Syawal itu longkap-longkap. Yang mungkin beda dengan 3 mazhab adalah Imam Malik. Bagi Imam Malik saum Syawal tidak ada, makruh. Alasan beliau ada 2. Pertama, semenjak saya hidup sampai lahir sampai wafat, ya kata para ulama tentang beliau, semenjak beliau hidup sampai dia wafat, Imam Malik itu tinggal di Madinah, nggak pernah keluar dari Madinah kecuali ketika haji. Dari Imam Malik kemungkinannya dia memakruhkan karena dia belum mendapatkan hadisnya. Dan kata Imam Malik, belum ada orang soleh dan ulama di Madinah yang melakukan saum Syawal, kata beliau begitu. Dan dalam rangka mencegah orang-orang awam menganggap 6 Syawal bagian dari Ramadan, maka kata beliau itu tidak ada. Ini pendapat Imam Malik. Namun dikritik oleh Imam Ibnu Abdul Bar dengan kritikan mungkin dia belum dapat hadisnya tadi. Kok bisa sih belum dapat hadisnya? Kan dia ulama hadis dengan kitab Al-Muwatta'nya. Ya sangat mungkin. Karena memang tadi saya sebutkan bahwa beliau sejak lahir sampai wafat tinggal di Madinah. Sementara para sahabat Nabi jumlahnya bukan hanya di Madinah, ada di Mekah, ada yang di Irak, Azerbaijan, Kabul, Afghanistan, bahkan sampai di Cina. Artinya hadis-hadis Rasulullah yang dibawa oleh para sahabat enggak semuanya di Madinah, yang enggak semuanya juga diketahui oleh Imam Malik. Dan bagi saya ini pendapat yang sangat bagus, komentar yang sangat bagus dari Ibnu Abdul Bar kepada Imam Malik, husnuzon kepada Imam Malik. Jadi tetap itu sunnah dengan kesunahan yang baik berturut-turut atau tidak.
Tapi kalau saya lihat untuk di orang Indonesia mah untuk berturut-turut agak susah kayaknya. Karena budaya orang kita banyak ngider ketika lebaran. Lebaran hari kedua udah muter, apalagi kalau kita anak paling bontot, muternya paling jauh, paling banyak. Mau puasa suguhin ketupat. Aduh, makan dulu deh. Besok mau puasa suguhin lagi di saudara yang lain. Akhirnya kapan kita puasanya? Tadi baru sempat pas kerja baru masuk lagi. Kalau udah kayak gitu semangatnya udah beda. Karena puasa sunnah dalam keadaan bersama-sama, puasa Ramadan bersama-sama, semangatnya kan lain. Karena semangat gitu, rame-rame. Tapi kalau puasa sunnah sendirian itu lain semangatnya. Tapi Pak, jadi seperti itu, bahwasanya berturut-turut atau enggak secara kaifiatnya tidak ada kelebihan satu dibanding yang lain menurut jumhur fuqaha. Dan karena faktornya Rasulullah dan para sahabat memang tidak ada rincian ya seperti apa, sehingga wajar kemudian para ahli fikih pun berbeda pendapat masalah itu. Namun yang paling banyak mereka mengatakan sama saja, baik berturut-turut atau lengkap-lengkap tergantung kemampuan dan kelapangan waktu yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Oke, boleh Bapak, silakan. Boleh pakai mic, Pak. Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, minta tipsnya aja, Ustaz, untuk istiqomah dalam beramal pada saat bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, ketika bulan Ramadan tiba awal-awal biasanya masjid-masjid penuh. Kita semangat juga ya. Tapi ketika pertengahan atau di akhir biasanya agak surut. Minta tipsnya Ustaz supaya istiqomah dalam semangat beramal pada saat bulan Ramadan. Yang kedua, pertanyaan yang berhubungan dengan khilafiyah, ikhtilaf ya, berhubungan dengan nisfu Sa'ban. Biasanya di bulan Rajab ada sebagian saudara kita yang mengamalkan salat nisfu Sa'ban begitu. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Yang pertama tentang bagaimana supaya kita istiqomah. Sebelum ke sana, kita mesti paham ya, bahwasanya memang manusia secara umum itu akan mengalami fluktuasi semangatnya, imannya, ibadahnya, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Kita pun berumah tangga mengalami masa-masa itu. Masa-masa pengantin baru, masa-masa bulan madu, lama-lama bulan jahe, bulan kencur, lain lagi rasanya, kan begitu. Nah, orang beribadah juga begitu. Ini bukan kata saya, kata Rasul. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi mengatakan, "Inna likulli syai'in syirrah wa likulli syirratin fatrah." Segala sesuatu ada masa-masa syirrah. Syirrah semangat. Wa likulli syirratin fatrah, kata Nabi. Dan setiap masa semangat akan datang masa-masa fatrah, futur. Masa-masa lemah, berkurang. Namun Rasul ngasih jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Wa man kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang masa-masa lemahnya tetap di atas sunnahku. Jadi walaupun kita lagi malas, tetap di atas sunnah Nabi, enggak lupa dengan sunnah Nabi. Ya walaupun mungkin prakteknya enggak seideal ketika semangat, faqad ihtada. Dia tetap di bawah koridor petunjuk, enggak sampai keluar dari petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ala ghairi dzalik. Barang siapa yang masa-masa malasnya enggak di atas sunnahku, faqad halak, dia akan hancur binasa. Kemalasan saja sudah sebuah kebinasaan sebenarnya. Apalagi ketika kemalasan itu bukan di atas sunnah Nabi, maka double kebinasaannya. Baik, ini bukan untuk pembenaran bahwa kita, kenapa Anda malas? Toh manusia semua akan mengalami masa-masa malas. Bukan pembenaran begitu. Tapi dalam rangka untuk supaya kita tidak juga akhirnya mencaci maki diri kita ketika datang masa-masa itu. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, pernah cerita, kami para sahabat jika menghinggap ke kami perasaan malas, jadi para sahabat ngalamin kok perasaan malas, maka kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang batil. Batil itu bukannya dosa, bukan, tapi sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maksudnya sia-sia itu berpahala enggak, berdosa juga enggak, permainan saja.
Buat apa tujuannya? Rehat jiwa. Karena kita bukan robot, kita manusia, ada masa-masa juga bosen, capek. Maka para sahabat pun ada masa-masa rehat jiwa mereka. Rasul juga pernah bercanda dengan para sahabat. Ada seorang sahabat ya ditutup ke matanya oleh Nabi dari belakang, dibegini tekep gitu, bercanda. Nabi nanya, "Siapa aku?" Si sahabat ini menjawab, "Engkau Rasulullah." Kecium dari wangi tangannya. Ya. Atau ketika Rasulullah bercanda dengan beberapa sahabat Nabi yang lain, bahkan dengan istrinya, atau para sahabat dengan sahabat. Utsman bin Affan bercerita, "Kami pernah bercanda sesama para sahabat sampai timpuk-timpukan semangka." Saya aja belum pernah bercanda sampai nyambit orang pakai semangka, saya belum pernah. Tapi para sahabat Nabi ada yang sampai kayak begitu. Baik, tapi kesolehan mereka menutupi bercandanya mereka. Kalau kita bercanda mulu, solehnya kapan? Gitu. Baik, jadi maksud saya, masa-masa kayak gitu tuh sebenarnya manusiawi sebenarnya. Tetapi bukan jadi pembenaran hanya untuk supaya kita nggak mencaci maki dari kita kalau kita mengalami itu. Paling tidak nanti ada 3 hal yang bisa menjaga kita supaya nggak ngedrop banget, supaya tetap konsisten ketika Ramadan. Yang pertama yaitu kita butuh yang namanya bi'ah solehah, milieu, lingkungan yang baik. Supaya apa? Kalau kita turun semangatnya, ada lingkungan yang menaikkan kita. Lingkungan nggak kudu di rumah, maksud saya nggak kudu lingkungan rumah. Lingkungan milih grup WA pun juga jangan asal pilih, jangan asal masuk. Ada orang invite kita tanya, "Mohon maaf, ini grup apa ya?" Kalau isinya debat mulu yang bikin kotor hati, mohon maaf dah, saya bukan di sini tempatnya, lagi saya nggak ngerti ini bicarain apaan. Tapi kalau isinya adalah saling sharing yang bermanfaat, kisah para salafus soleh, bagaimana ibadah mereka, ini luar biasa. Kita bisa terhibur dan bisa menaikkan kondisi ruhiyah kita dengan membaca kisah-kisah mereka. Tapi kalau isinya debat mulu, bikin keruh hati, ngata-ngatain orang, ya malah jadi gibah di situ, kita muntaber aja, mundur tanpa berita. Baik, ini yang pertama, bi'ah solehah. Yang kedua yaitu sepertinya kita butuh seorang guru lah. Entah mau diistilahkan apa, mau diistilahkan ustadz, syekh, atau guru spiritual atau apalah istilahnya, pokoknya seorang guru. Buat apa tujuannya? Supaya kalau masa-masa pembinaan terhadap diri sendiri kita nggak mampu, ada guru kita yang mengingatkan. SMS dia, "Pak, jangan lupa hari ini kita..." Ada pengingatan terus dari orang yang dekat. Walaupun kita nggak anggap dia sebagai orang yang guru kayak apa, paling nggak ini kawan, tapi dia memang sangat baik buat kita. Kita lihat begini, sehebat apapun Imam Ibnu Qayyim 20 tahun bersama Ibnu Taimiyah, ada guru. Sehebat apapun Imam Syafi'i, ya, dia membutuhkan Imam Malik untuk menjadi orang besar. Walaupun kemudian mereka akan jadi mandiri, tapi itu menunjukkan bahwasanya pengaruh seorang guru dalam kehidupan seorang manusia, orang soleh atau seorang ulama itu besar. Oleh karena itu kita membutuhkan seorang guru. Yang ketiga, terakhir, untuk menjaga konsistensi atau istiqomah, kita membutuhkan manhaj atau kurikulum, supaya nggak salah pilih cara untuk menjaga keistiqomahan. Saya ambil contoh, dulu ada kawan saya, dia punya cara yang unik dan ini saya kritisi karena cara ini justru salah, menyakiti. Jadi gini, dia punya karet gelang tuh banyak, ditaruh di sini. Jadi kalau dia lagi maksiat, kalau misal mohon maaf matanya habis ngelihat aurat wanita yang bukan haknya dia, langsung dijepret tangannya tuh jepret begitu, ngelihat lagi jepret lagi. Saya bilang ini mah bukan solusi ya. Kalau tangannya bajunya panjang, karetnya di luar, jepret kagak berasa juga. Solusi itu bukan di situ ya. Yang namanya mu'aqobah, memberikan hukuman, solusinya lah dengan ibadah lagi, seperti mu'aqobahnya Umar bin Khattab ketika beliau radhiyallahu an. Ini kisah masyhur dalam kitab sejarah Ahlus Sunnah juga banyak, yaitu ketika beliau terlambat sholat berjamaah asar. Ingat nggak Pak kisahnya? Gara-gara apa beliau terlambat? Gara-gara keenakan di kebun. Langsung dia ke masjid untuk asar. Nyampe di masjid, jamaah udah selesai. Akhirnya dia menghukum dirinya, memuakobah dirinya dengan cara sedekah. Bagaimana cara sedekahnya? Kebun yang tadi disedekahin semuanya oleh Umar bin Khattab. Sekarang banyak kayak Umar, terlambat tapi nggak punya kebun, itu dia masalahnya. Apa yang sedekahin dirinya? Gitu.
Jadi masbuknya banyak tapi nggak ada yang disedekahin. Ini namanya mu'aqobah, memberikan hukuman atau apalah gitu ketika kita lalai dengan hukuman yang masyru'. Contoh lain, seorang perawi hadis, ya, Ma'ruf bin Hissan, dia seorang yang dhaif tapi dia ahli ibadah. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi, beliau melewati sebuah rumah, ini rumah cakep, rumahnya bagus banget. Lalu mulutnya refleks memuji rumah tersebut. Ini rumah bagus banget. Ini refleks aja. Sampai di rumah, dia berpikir ulang, buat apa saya memikir rumah, memuji rumah yang bukan milik saya? Padahal Allah sudah ngasih saya rumah sendiri. Jadi ada kesan dia kurang syukur nikmat gitu, sehingga dia memuji rumah orang lain. Akhirnya dia menghukum dirinya dengan cara puasa setahun penuh tadi. Ini orang-orang dulu kayak begitu tuh caranya. Ya. Tapi yang masyru', ya dengan ibadah juga. Nah, kemudian kurikulum ini tujuannya supaya kita ya tidak tersesat jalan. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisu Iblis, dia bercerita ketika berjumpa dengan sufi. Ini bukan sufi suka film, ini benar-benar sufi maksudnya. Ya. Seorang sufi yang sedang mencungkil kedua matanya. Dikeluarin. Ditanya, kenapa seperti itu? Mata sumber maksiat. Supaya enggak maksiat lagi, keluarkan keduanya supaya enggak ngelihat lagi. Ditegur oleh Imam Ibnul Jauzi. Kalau mata maksiat, solusi syariat udah ada. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki beriman, tundukkan pandangan mereka. Itu yang pertama. Kalaupun akhirnya ngelihat juga, ada solusi yang kedua, yaitu ngambil air wudu. Air wudu itu menggugurkan dosa-dosa panca indera kita. Itu solusi secara syariat. Ini nyungkil mata. Kalaupun nggak bisa ngelihat maksiat, tapi juga nggak bisa ngelihat kebaikan. Contohnya apa? Mushaf. Bisa ngelihat nggak dia? Padahal ngelihat mushaf juga ibadah. Nah, ini cara yang salah. Di Republika tahun 90-an dulu, itu pengikutnya Lia Eden dulu, Salamullah dulu namanya ya. Itu yang lagi membakar bulu mata, yang perempuan lagi ngebotakin kepalanya. Ditanya oleh wartawan kenapa melakukan ini, jawabannya agak mirip dengan yang tadi. Mata sumber maksiat, supaya enggak maksiat ya dibakar bulu matanya sebagai hukuman. Terus kenapa ini kok digundul kepalanya yang perempuan? Ya, rambut tuh aurat, supaya enggak kelihatan, maka digundul sekalian. Tutup harusnya, ini malah digunduli. Ya, ini karena kurang ilmu. Jadi kurikulumnya salah. Tapi itu 3 hal yang bisa kita lakukan untuk tetap istiqomah selama kita Ramadan nanti. Wallahu a'lam. Oh ya, yang kedua tentang ini ya, tentang ritual nisfu Sya'ban. Baik jamaah sekalian, tentang ritual nisfu Sya'ban itu kisarannya berputar pada sebuah riwayat yang disebutkan oleh 5 sahabat Nabi, yang satu sama lain saling menguatkan, sehingga menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ini hadis sahih tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Innallaha yatlu'u, Allah menampakkan fi kulli lailatin min nisfi Sya'ban, menampakkan rahmatnya di setiap malam nisfu Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i khalqihi, dan di malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni dosa seluruh makhluk, illa, kecuali 2 kelompok manusia enggak dapat nih. Siapa mereka? Al-musyrik, orang musyrik. Yang kedua, wal masyahin, orang yang suka berantem, pendendam. 2 kelompok manusia ini enggak masuk kategori yang Allah berikan ampunan kepada mereka. Ini hadis sahih disebutkan oleh 5 para sahabat Nabi. Nah, hadis ini tidak menceritakan ngapain-ngapainnya di nisfu Sya'ban itu. Kaifiatnya apa? Tidak ada. Hanya menceritakan tentang keutamaannya saja. Akhirnya itu menjadi sebuah ruang kosong buat sebagian ulama untuk berijtihad, berkreasi lebih tepatnya. Siapa di antara mereka? Seperti Makhul, seorang ulama tafsir di generasi tabi'ut tabi'in. Ishaq bin Rahawayh, ya seorang ulama hadis dan fikih, kawan dari Imam Ahmad bin Hanbal, hidup di masa tabi'ut tabi'in. Dan Ishaq mengatakan itu bukan bid'ah. Kemudian juga Khalid bin Mi'dan, ini lebih tua pada masa tabi'in. Mereka hidup di Syam, dan orang-orang Syam tak mempermasalahkan orang yang ketika malam nisfu Sya'ban pakai wangi-wangian, pakai baju terbaik, datang ke masjid, mereka sholat sendiri atau berjamaah. Ini pada masa tabi'in. Adapun di Madinah, ya di Madinah, Atha bin Abi Rabbah,
murid-muridnya Imam Malik, mereka mengatakan itu semua bid'ah. Tentang aktivitas nisfu Sya'ban seperti yang saat ini kita kenal. Apa aja biasanya? Ada sholatnya, ada baca apa? Yasinnya, dan seterusnya. Walhasil ini khilafiyah sejak masa tabi'in, bukan pada masa Rasul, bukan pada masa sahabat. Dengan kata lain, dua generasi terbaik aktivitas ini tidak dikenal. Ya, oleh karena itu kalau kita mau nyari aman ya seperti itu. Namun demikian, kalau Bapak Ibu sekalian yang tak terbiasa dan bukan budayanya melakukan aktivitas ini, maka doakan saudara kita yang melakukan, bukan mencaci makinya. Dengan doa hadahullah, semoga Allah memberikan mereka hidayah. Dan jangan ingkari, karena masalah perselisihan fikih bukan zona pengingkaran. Pengingkaran itu ada pada zona yang pasti haramnya dan pasti salahnya. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama atau sekelompok ulama tidak bisa digulingkan oleh sesama ijtihad yang lainnya. Adapun buat Bapak Ibu yang suka melakukannya, ya walaupun perbuatan itu ketika di GTP udah nggak ada lagi, nggak ada kan di GTP, ada nggak? Nggak ada kan? Mungkin ketika di luar GTP, ketika masih di kampungnya dulu melakukan, ke GTP kagak ada. Hingga akhirnya ada, mohon maaf nih, ada orang yang suka mudah sekali membuat stigma-stigma. Emang beda Al-Kautsar, Wahabi, misal begitu. Maka saya minta tolong untuk buat yang satu jangan gampang menuding-nuding ini ahli bid'ah, yang satu lagi juga jangan gampang menuding-nuding ini Wahabi. Kalau kayak begitu terus, maka umat Islam nggak selamanya sulit, ya akan selamanya sulit untuk berdamai. Padahal masalah ini masalah yang sudah menjadi debatable para ulama sejak Wahabi belum ada. Sejak Wahabi belum ada, masalah ini sudah diskusi oleh para ulama kita sejak 12 abad yang lalu. Walaupun sekali lagi ambil pendapat yang paling kuat menurut kita, namun kemudian jangan ingkari yang lain. Mereka tetap bersaudara walaupun kita berbeda dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab.